Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Kali ini di batch keempat ini kita akan mulai lagi kelas 90 hari menulis buku. Poin-poin apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita menulis sebuah buku. Ada proses kreatif di dalam menulis buku itu. Poin yang paling utama adalah tentang ide. Sumber ide itu dari mana saja. Jadi ide itu bisa dari bacaan. Apa yang kita baca itu akan bisa menjadi sumber ide. Kemudian fenomena alam. Jadi apa yang kita amati dari alam itu juga bisa jadi sumber ide. Kemudian fenomena sosial. Bagaimana kemudian kita mengamati, kemudian di forum-forum diskusi, maka itu juga bisa menjadi sumber ide. Ada metode 5M. Saya seringkali mengatakan metode 5M. Ide itu bisa dari M yang pertama adalah membaca. Jadi apa yang kita baca, buku-buku apa saja yang kita baca, itu bisa menjadi sebuah ide. Kita bisa menggunakan ATM, amati, tiru, modifikasi. Kemudian yang kedua adalah mendengar. Jadi apa yang kita dengar itu juga bisa menjadi sebuah ide atau gagasan. Kemudian hasil dari forum-forum group discussion. Jadi ketika kita datangi seminar, ketika kita datangi pengajian, ketika kita datangi apapun, itu bisa menjadi sumber ide. Jadi apa yang kita dengar. Kemudian menghayal, jadi daya imajinasi. Jadi imajinasi itu juga bisa menjadi sebuah ide. Kemudian mengalami, apa yang kita alami. Apa yang kita alami itu juga bisa menjadi sumber ide. Jadi pengalaman kita, pengalaman orang lain, pengalaman siapa saja, itu juga bisa menjadi sumber ide. Kalau kemudian kita mau menggunakan atau memanfaatkannya. Jadi ide itu bisa diambil dari 5 metode ini. Jadi yang pertama bisa dengan membaca. Jadi semakin banyak bacaan kita, maka semakin banyak pilihan kata. Semakin banyak pengetahuan kita. Maka tidak bisa tidak kalau kita ingin menjadi penulis ya kita harus menjadikan membaca itu sebagai habit, membaca itu sebagai kebiasaan. Yang kedua adalah mendengar. Ketika kita berdiskusi dengan orang lain, ketika kemudian kita menghadiri forum-forum group discussion, ketika kita mendengar pengajian, ketika kita menghadiri seminar, maka itu juga bisa jadi sumber ide dari mendengar. Kemudian yang ketiga adalah menghayal. Menghayal itu imajinasi. Jadi imajinasi kita, kemudian ketika kita mimpi pun bisa jadi ide tulisan. Kemudian yang keempat adalah mengalami. Jadi apa yang kita alami, kejadian-kejadian apa yang pernah kita alami, atau kejadian yang pernah dialami oleh orang lain, atau teman, atau saudara, itu juga bisa menjadi sumber ide. Kemudian yang kelima adalah mengamati. Jadi dengan cara mengamati itu juga akan menggali sebuah ide. Jadi ide itu seringkali kemudian berseliweran. Jadi seringkali itu datang mendadak saja. Jadi kalau kita kemudian tidak segera kita catat, maka kemudian itu akan hilang. Nah, sumber ide menulis itu bisa didapatkan dari satu pengalaman pribadi tadi itu. Tentu saja apa yang kita alami, yang indah, bahkan yang terlarang sekalipun itu bisa kita tulis. Nah, siapa tahu itu bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Nah, bagi teman-teman yang terbiasa menulis pada buku catatan harian, itu akan semakin mudah untuk mengeksplorasi, kejadian-kejadian penting. Dan itu bisa dijadikan pelajaran atau inspirasi bagi orang lain. Jadi pengalaman pribadi itu bisa menjadi sebuah ide atau gagasan. Ya. Kita lanjut lagi. Jadi pengalaman pribadi itu bisa jadi ide atau gagasan. Jadi apa yang kita alami itu bisa jadi sumber ide. Dan kalau itu bisa kita tulis, bisa kita catat, bahkan itu bisa menjadi sebuah buku. Yang kedua adalah hobi, keterampilan.
Jadi hobi kita, keterampilan yang kita miliki, yang kita kuasai. Jadi aktivitas yang kita senangi, yang kita kuasai, itu akan mudah diceritakan kepada orang lain. Ya, tidak luput dipaparkan prosesnya, prosedurnya, misalnya kita punya hobi merawat burung kasuari. Nah, jadi kita bisa coba gali lebih dalam apa minat dan bakat Anda masing-masing. Maka di situ kita akan banyak hal yang kita bisa temukan. Jadi kita bisa menulis dari hobi kita atau keterampilan yang kita punya. Maka aktivitas yang kita senangi, aktivitas yang kita kuasai, itu akan mudah diceritakan kepada orang lain, dan itu bisa menjadi ide dan gagasan untuk menulis sebuah buku. Pramudya Anantatur itu pernah mengatakan gini, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, maka ia akan hilang di dalam masyarakat, bahkan dari sejarah. Dan menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Teruslah menulis agar tidak ditelan oleh peradaban. Nah, penulisannya sampai mengatakan semacam itu. Ide itu bisa juga dari pengalaman profesi. Jadi pengalaman profesi apapun, jadi pengalaman profesi Anda, itu bisa menjadikan sumber ide. Dan itu bisa Anda tulis. Dan itu bisa menjadi sebuah karya tulis. Justru dengan profesi inilah kemudian ketika Anda punya profesi yang luar biasa, yang kemudian Anda tulis, maka itu membuat Anda akan lebih berbobot, membuat Anda akan lebih kredibel. Karena Anda punya pengalaman, experience yang luar biasa. Jadi pengalaman profesi itu bisa diajarkan kepada orang lain. Maka kalau itu mampu kita tulis menjadi sebuah buku, maka itu bisa menjadi proyek pelatihan atau training yang kita bisa lakukan, di mana memang kita benar-benar bisa menguasai itu. Kemudian pelajaran akademik. Nah, kalau kita seorang guru misalnya, kita nulis sebuah buku pelajaran akademik di sekolah dengan gaya bahasa sendiri, itu jauh lebih mengena bagi pemahaman terhadap pelajaran itu. Karena apa? Karena kita sudah lama mengajar di bidang itu. Jadi kita sudah tahu kata-kata kunci, konsep-konsep pokoknya. Maka saya sarankan bagi teman-teman yang guru, teman-teman guru yang ngajar, maka dia bisa menulis profesi dia, bisa menulis bidang keahlian dia, di mana yang ia ajarkan. Kemudian yang kelima adalah pendapat pribadi. Jadi pendapat pribadi. Jadi sumber ide dari pendapat pribadi ini paling fleksibel. Ini bisa didapatkan kapan saja, di mana saja. Jadi kalau kita lihat kan banyak orang itu ketika dia lihat YouTube, dia berkomentar, dia berceloteh, dia beropini. Ya. Nah, opini, celoteh, komentar Anda, itu kalau kemudian Anda susun dengan rapi, Anda tulis, itu bisa jadi sebuah buku. Jadi Gunawan Muhammad itu dia rajin menulis catatan-catatan kaki itu. Sehingga kemudian ketika dikumpulkan, maka jadi tulisan yang luar biasa. Makanya kemudian Gunawan Muhammad terkenal dengan tulisannya catatan kakinya itu. Kemudian peristiwa-peristiwa aktual. Jadi peristiwa-peristiwa aktual. Jadi banyak hal yang kita bisa tulis dari peristiwa aktual, baik lokal maupun regional, ataupun internasional. Jadi kita dapat bisa mengambil ilham dari situs-situs berita di internet, mendengarkan radio, menyaksikan program di TV, maka kita bisa menjadikan bahwa peristiwa-peristiwa aktual itu menjadi sebuah inspirasi. Kemudian masalah abadi, jadi sumber ide masalah abadi itu seperti topik tentang agama. Nah, jadi topik-topik tentang agama ini pasti selama manusia ada hal tersebut, maka masalah abadi itu selalu diperbincangkan. Jadi hakikat tentang penciptaan manusia, tentang alam semesta. Jadi persoalan-persoalan agama itu sebuah ide masalah abadi yang itu senantiasa ada, dan itu adalah tidak akan pernah habis. Maka kalau kita menulis masalah abadi, ya tulislah masalah-masalah yang terkait dengan agama. Kemudian soal kemasyarakatan yang belum selesai. Ya, jadi soal-soal kemasyarakatan yang belum selesai ini yang misalnya yang sangat menghebohkan, yang selalu jadi panas jika menuliskannya.
yang menjadi soal kemasyarakatan yang belum selesai. Nah, ini juga menarik untuk kemudian kita tulis. Jadi sebenarnya ide dan gagasan itu banyak, begitu luar biasa. Tinggal kita kemudian mau apa enggak kemudian kita mengambilnya. Jadi kilasan biografi orang-orang terkenal. Jadi ketika kita membaca kilasan biografi orang-orang terkenal dari berbagai aspeknya, bagaimana dia berprestasi, bagaimana dia mengalami kegagalan dan dia bangkit, itu juga bisa menjadi sumber ide, bisa jadi menjadi sumber gagasan untuk kita tulis. Oleh karena itu kemudian tadi saya mengatakan metode 5M tadi itu adalah metode yang cukup bagus untuk menggali sebuah ide. Jadi kejadian-kejadian yang khusus, ya, yang tidak pernah terjadi atau hadir dalam periode tertentu, itu juga bisa menjadi sumber-sumber ide. Termasuk juga minat khalayak. Ya, minat khalayak apa yang lagi tren hari ini? Kalau kita ingin misalnya menulis tentang minat khalayak. Jadi intinya sebenarnya ide dan gagasan itu seliweran, ide dan gagasan itu seringkali muncul mendadak. Maka kalau kemudian kita tidak segera ikat atau tidak kita segera tulis, maka ide dan gagasan itu akan hilang. Maka mengikatnya dengan cara menulis. Nah, bagaimana menggali ide tadi itu? Ada 5 metode yang tadi saya kenalkan. Yang pertama dengan membaca. Jadi dengan membaca, semakin kita banyak membaca, maka semakin banyak pilihan. Jadi dengan banyak bacaan itulah kemudian pilihan kita jadi banyak, pengetahuan kita jadi luar biasa. Maka modal yang paling utama ketika kita mau menulis atau menulis sebuah buku, kita harus modal membaca. Karena nanti dari membaca itulah kita akan kaya referensi. Yang kedua adalah dengan mendengar. Jadi apa yang kita dengar, itu bisa jadi tulisan. Ketika kita kontak tokoh, ketika kita silaturahim dengan para tokoh atau dengan silaturahim dengan orang yang ahli di bidangnya, maka dengan apa yang kita dengar itu bisa jadi ide dan itu bisa jadi tulisan. Jadi ketika kita dengarkan seminar atau kemudian kita datang di pengajian, maka itu pun juga bisa jadi ide. Jadi apa yang kita dengar, jadi mendengar. Yang ketiga adalah menghayal. Nah, menghayal itu berarti imajinasi kita. Jadi kalau kita ingin nulis dalam bentuk fiksi, jadi bisa cerpen, bisa novel, itu biasanya berdasarkan daya imajinasi. Bahkan ketika kita mimpi pun itu bisa jadi tulisan. Jadi ketika kita mimpi bangun langsung ditulis, bisa jadi tulisan. Kemudian yang berikutnya adalah mengamati. Nah, jadi apa yang kita amati tadi itu bisa jadi tulisan. Tentang fenomena alam, fenomena sosial, itu adalah sumber-sumber ide yang luar biasa. Dan metode yang kelima adalah dengan mengalami. Jadi apa yang kita alami, pengalaman hidup kita, pengalaman hidup orang lain, itu pun juga bisa menjadi sumber-sumber ide dan itu sumber gagasan dan itu bisa menjadi tulisan. Baik, inilah teman-teman sebagai pengantar. Silakan kalau ada yang didiskusikan. Ini rupanya banyak yang nggak bisa ini. Tapi nanti materinya tetap saya rekam, kemudian saya sampaikan di grup, sehingga kemudian teman-teman kalau ada yang ketinggalan, teman-teman bisa membuka grup atau kemudian melihat di YouTube saya. Karena nanti akan saya upload di channel Fakih Syarif. Silakan teman-teman kalau ada yang didiskusikan. Monggo. Ini tadi kita baru membahas tentang ide. Jadi bagaimana ide itu sebenarnya bisa muncul di mana saja. Maka sebenarnya siapapun kita bisa nulis. Karena kalau kita mau melakukan 5M tadi itu, maka banyak ide, banyak gagasan, dan itu cara Allah memotivasi kita untuk kemudian mengambil hikmah itu. Cuma tidak setiap orang mau mengambilnya kan gitu. Jadi dengan metode 5M tadi itu. Jadi membaca, mendengar, kemudian menghayal, kemudian mengamati, dan yang kelima adalah mengalami. Jadi hasil dari pengamatan kita, hasil dari apa yang kita alami, itulah sumber-sumber ide itu biasanya muncul dari 5M ini. Dan kalau ini kemudian kita kembangkan, dan kemudian kita, apalagi tadi sudah saya sebutkan ada sekitar hampir 11 yang sumber-sumber ide yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah pengalaman pribadi, kemudian pengalaman profesi kita, kemudian bidang keahlian yang dimana kita kuasai, itu juga bisa menjadi ide gagasan untuk ditulis menjadi sebuah buku. Silakan teman-teman kalau ada yang didiskusikan. Jadi nanti kita akan break. Silakan, Mas Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Mohon maaf Ustadz, tadi terlambat karena masih halakoh min mukaimat tadi. Iya, silakan. Ini Ustadz, mengenai untuk tulisan kita, apakah memang harus boleh dari pengalaman pribadi? Artinya, haruskah berdasarkan dengan fakta saja, tapi fakta itu tidak terikat dengan hukum syara gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana maksud untuk yang kita tuliskan gitu? Ternyata yang kita tulis itu ada kesalahannya gitu. Bisa saja tulisan kita itu kan memotivasi kita hijrah dari dari utang riba gitu, Ustaz, kira-kira. Terima kasih, Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Jadi kita bisa menulis kisah pengalaman hidup kita, bagaimana kita awal-awal hijrah total itu jadi inspirasi yang luar biasa. Karena apa yang kita alami, jadi sebenarnya apa yang kita alami, apa yang kita amati, kejadian, fenomena alam, fenomena sosial, kejadian sehari-hari, itu sebenarnya bisa menjadi sebuah ide dan gagasan yang luar biasa. Nah, tinggal nanti diambil fokusnya apa. Nah, nanti kita masuk pada tahapan, aku mau menulis tentang misalnya bagaimana perubahan saya bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, gitu. Nah, nanti ada 3 pilihan, mau ditulis dengan gaya apa? Gaya fiksi, berarti kalau gaya fiksi itu berarti sebenarnya itu kisah imajinasi, tapi kemudian ditulis dengan gaya novel. Ya, kisah nyata maksud saya, kemudian ditulis dengan gaya novel atau cerpen, maka itu sebenarnya jadi faksi, gabungan antara fiksi dan non-fiksi. Jadi kalau non-fiksi itu nanti berdasarkan data dan fakta. Nah, jadi ada 3 genre penulisan itu. Pertama adalah fiksi, berdasarkan imajinasi. Yang kedua adalah non-fiksi, berdasarkan data dan fakta. Kemudian yang ketiga adalah faksi. Faksi itu gabungan antara fiksi dan non-fiksi. Jadi biasanya penulisan biografi. Biografi seseorang itu kisah nyata, tapi ditulis dengan gaya cerita, ditulis dengan gaya novel. Maka sebenarnya faksi. Habibur Rahman El-Shirazi ketika menulis buku tentang ayat-ayat cinta. Jadi ayat-ayat cinta itu sebenarnya adalah kisah nyata, tapi kemudian dikemas oleh Habibur Rahman El-Shirazi dengan gaya novel, maka jadilah novel ayat-ayat cinta. Kemudian namanya, tokohnya disamarkan dengan nama orang lain. Maka boleh ini yang disebut dengan faksi. Nah, ini kita bicara tentang dunia kepenulisan dulu. Nah, ketika kita punya ide dan gagasan, maka kemudian ide dan gagasan itu nanti dituangkan dulu dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran. Jadi misalnya saya akan membahas tentang cinta gitu. Nah, taruh di tengah. Cinta itu apa sih? Definisi cinta, macam-macam cinta. Terus dengan peta pikiran sampai kemudian mentok, baru kemudian dibaca ulang lagi peta pikirannya tadi itu. Ini yang akan saya jelaskan nanti. Ini tidak. Ini yang saya jelaskan, ini tidak, dikasih 100, yang tidak bintang. Maka dari situ nanti akan ketemu kerangka berpikirnya. Lah, kerangka berpikir yang ketemu tadi itulah yang sebenarnya daftar isi dari buku kita. Setelah itu nanti kita akan mulai step by step-nya, seperti yang saya sampaikan PowerPoint yang sudah saya sampaikan, ada program 90 hari menulis buku. Minggu pertama itu apa yang harus dilakukan? Minggu kedua apa? Minggu ketiga. Sehingga praktis kalau kemudian teman-teman itu sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan list yang saya sampaikan, insya Allah 90 hari naskah itu sudah jadi. Insya Allah 90 hari karya buku itu sudah jadi. Jadi ini memang perlu kesungguhan kita. Jadi banyak yang ikut di grup itu, tetapi yang sungguh-sungguh untuk komitmen tidak semua orang kan gitu. Jadi angkatan yang pertama itu sekitar berapa ratus itu, yang komitmen sekitar 20, total 17, 16 jadi naskah buku. Jadi memang butuh komitmen. Ya, jadi yang di grup kita ini sekitar 50. Nah, tidak tahu yang komitmen berapa ini. Ini yang masuk kelas ini aja sekitar berapa? Ini 3. Jadi ini memang butuh komitmen. Segalanya memang butuh komitmen. Dan insya Allah kalau kita kemudian sungguh-sungguh, kita akan bisa menghasilkan sebuah karya-karya yang luar biasa. Oke, demikian Mas. Siapa tadi? Mas Alif. Ya. Oke, silakan yang lainnya. Jadi sampean sudah ketemu ide gagasan itu. Nah, tinggal sekarang minggu ini harus segera dibikin peta pikirannya. Nah, pokok-pokok pikirannya. Dan itulah nanti akan menjadi daftar isi buku Anda. Nah, setelah itu minggu pertama apa dikembangkan, ditambahi bacaan, ditambahi dikuatkan, nah terus. Kan ada di PowerPoint yang saya kirim itu kan ada tahapan-tahapannya. Ya, sudah terima kan?
Di e-booknya juga sudah. bisa dibaca. Ya. Jadi kita nanti akan bergerak sesuai dengan program itu. Sehingga kemudian nanti benar-benar yang komitmen yang akan jadi. Nah, yang tidak komitmen ya mau ikut pelatihan apapun, biasanya kalau tidak komitmen tidak akan pernah bisa menghasilkan karya. Jadi hanya sekedar dapat ilmu saja. Nah, saya tidak ingin gitu. Tapi ini harus diterapkan, diamalkan sampai menjadi sebuah karya bagi antum semua. Baik, yang lainnya silakan. Mas Yasin. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Jadi ide itu tadi bisa muncul dari 5 tadi, metode 5M tadi yang sudah saya jelaskan, dan ada 12 poin bagaimana ide dan gagasan itu adalah modal untuk menulis sebuah buku. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kita nanti akan break lagi, masuk lagi di link yang lainnya ya. Oke. Mas Yasin, Abu Royan kalau ada yang ditanyakan. Monggo. Iya, lanjut, Ustaz. Lanjut. Baru gabung. Baru gabung. Baik, teman-teman sekalian. Nah, ini contoh peta pikiran. Ini contoh peta pikiran. Jadi, misalnya 6 topi berpikir. 6 topi berpikir ini bisa dipakai untuk metode kita untuk mengembangkan tulisan. Sekaligus saya mau jelaskan tentang peta pikiran. Jadi ini peta pikiran. Misalnya saya ingin menulis tentang 6 topi berpikir. Nah, 6 topi berpikir itu apa saja? 1, topi berpikir putih. Topi berpikir putih itu adalah tentang apa? Informasi, tentang fakta, tentang data, tentang grafik. Ya, itu topi berpikir putih. Jadi kalau kita masih menggali informasi, kita mencari fakta, mencari data, kemudian grafik, itu berarti kita masih menggunakan topi berpikir putih. Nah, kalau dalam peta pikiran ini berarti nanti saya membahas topi berpikir putih ini nanti di bab 1. Kemudian topi berpikir hijau. Topi berpikir hijau itu adalah ketika kita sudah menemukan sesuatu yang produktif, pertumbuhan, ya, kemudian hal-hal yang kreatif. Ya. Kalau kita sudah menemukan sesuatu yang kreatif, suatu ide yang itu bisa bertumbuh dan berkembang, maka berarti kita berarti menggunakan topi hijau. Nah, nanti topi berpikir ini bisa dipakai untuk mengembangkan tulisan kita. Ini saya menyontohkan kalau saya mau menulis tentang buku, tentang tema judulnya topi berpikir. Nah, ternyata topi berpikir itu ada 6. 1, topi putih. 2, topi hijau. Topi putih itu apa? Bicara tentang informasi, bicara tentang fakta, bicara tentang data, bicara tentang grafik. Berarti itu topi putih. Kemudian kita menggunakan topi hijau. Topi hijau itu bicara tentang hal yang produktif, yang kreatif, ide, gagasan-gagasan baru. Maka itu berarti kita menggunakan topi hijau. Kalau kita sudah menemukan ada harapan, ada sesuatu yang logis, yang positif, dan kita bisa lakukan, maka kita menggunakan topi kuning. Kalau kita sudah melibatkan emosi, entah itu perasaan, intuisi, firasat, naluri, sesuatu yang emosi yang bersifat baik, maka kita sudah menggunakan topi merah. Tapi kalau kita sudah mulai mengkritisi, kemudian menilai, menganalisis, maka itu berarti kita menggunakan topi berpikir hitam. Kalau kita sudah memberikan kontrol, langkah selanjutnya apa, kesimpulannya, kemudian keputusan, overview, sesuatu yang kemudian disimpulkan secara global, maka kita sudah menggunakan topi biru. Nah, 6 topi berpikir ini teman-teman sekalian, itu bisa dipakai untuk mengembangkan tulisan kita. Jadi antum bisa bayangkan kalau kita menggunakan 6 topi berpikir ini, tulisan kita itu akan begitu luar biasa. Ingat, topi berpikir ini hanya ada dalam benak otak kita. Dalam tulisannya tidak muncul topi putih, tidak muncul gitu. Jadi kalau kita menulis misalnya, kemudian ada topi putih, berarti kita mengumpulkan informasi data. Kemudian ketika ada ide kreatif, kita sudah masuk topi hijau. Kemudian dikritisi oleh topi hitam. Setelah itu masuk lagi topi kuning. Kita menemukan harapan, ada alasan yang logis. Nah, kemudian masuk lagi topi hijau. Kemudian
melibatkan emosi, kemudian disimpulkan lagi menjadi topi biru, maka tulisan kita akan menjadi enak dibaca. Tulisan kita menjadi kayak nada itu ada nada-nadanya. Nah, ini 6 topi berpikir ini bisa dipakai untuk metode pengembangan tulisan kita. Sambil tadi saya menjelaskan contoh yang disebut peta pikiran. Inilah peta pikiran, teman-teman sekalian. Dan kalau kemudian kita menulis tema misalnya, taruh di tengah ini, kemudian ditarik garis-garis semacam ini, setelah mentok kita baca lagi, mana yang harus dikembangkan, mana yang tidak, maka inilah yang nanti akan menjadi daftar isi. Nah, ini contoh. Jadi peta pikiran, kerangka berpikir, alur kerangka berpikir kita, itulah yang disebut nanti daftar isi dalam buku kita. Jadi langkah yang pertama untuk ketika menulis buku, yang pertama kita harus punya ide dan gagasan tadi itu, kemudian ide dan gagasan itu dituangkan dalam bentuk peta pikiran. Nah, ketika dituangkan dalam bentuk peta pikiran, kemudian langsung ambil kertas seperti yang saya contohkan di slide ini. Setelah itu biarlah mengalir, jangan diedit dulu. Ya, setelah kemudian selesai, baru dibaca ulang mana yang harus Anda kembangkan selanjutnya, dikasih bintang, yang tidak disilang saja. Nah, setelah itu yang bintang-bintang itulah kemudian Anda salin lagi, itulah daftar isi buku Anda. Itulah kerangka berpikir. Itulah konsep buku Anda. Nah, setelah itu Anda mengumpulkan referensi karena Anda sudah ada daftar bukunya, sudah ada daftar isinya. Nah, itu demikian teman-teman sekalian peta pikiran ya. Jadi minggu pertama nanti Anda akan menentukan tujuan. Nah, tujuan Anda menulis itu apa? Anda mencari ide tadi. Nah, kemudian Anda pilah ide itu, kemudian Anda temukan ide, temanya, kemudian Anda kembangkan tadi buat outline. Nah, tadi yang saya ceritakan adalah outline. Mengembangkan, setelah itu menyempurnakan. Jadi outline itu adalah kerangka berpikir. Peta berpikir tadi itu. Dan itulah daftar isi ketika kita menulis buku. Nah, inilah outline. Jadi kita membuat outline itu bisa modelnya kayak gini. Kita bisa membuat peta pikiran dulu. Tema utama kita itu apa? Misalnya di tengah ini. Kemudian dijabarkan lagi, ditarik ke sini. Ini saya lihat topi putih, kemudian dijabarkan jadi topi hijau, topi ini contoh saja. Sampai kemudian mentok. Nah, terus dibaca ulang lagi. Setelah selesai, Anda pilah mana. Nah, inilah kerangka berpikir. Inilah konsep pikirannya. Inilah daftar isi buku Anda nanti. Ini yang saya contohkan 6 topi berpikir. Nah, bagaimana mengembangkan tulisannya? Anda bisa menggunakan metode 6 topi berpikir yang saya contohkan ini. Jadi Anda bisa mengembangkan tulisan dengan cara topi putih, menggali informasi dulu, data, fakta, grafik, kemudian bagaimana ide-ide segar, kreatif, itu berarti topi hijau. Kemudian kalau kita sudah menemukan alasan logis, harapan yang positif, berarti topi kuning. Kemudian topi merah, kemudian kita mengkritisi, kalau melibatkan emosi, topi merah. Kalau kita mengkritisi, ada menilai, ada analisis, berarti topi hitam. Kalau sudah mulai menyimpulkan adalah topi biru. Bagaimana susunan topi berpikir ini nanti sesuai kondisi dan sesuai dengan tulisan Anda masing-masing. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang didiskusikan lagi teman-teman sekalian. Ini awal-awal ketika kita bagaimana kita mencari ide, setelah ide itu kita dapatkan, maka kemudian segera ditulis dalam bentuk apa? Peta pikiran dulu. Karena kita ingin menemukan kerangka berpikir kita. Kerangka berpikir itu adalah konsepnya, alur bukunya nanti. Dan itulah yang nanti disebut dengan daftar isi. Nanti akan saya jelaskan di dalam kelas ini 3 kali pertemuan bagaimana menulis fiksi, non-fiksi, dan kemudian faksi. Dan saya akan bimbing yang sungguh-sungguh, yang komitmen untuk berani menjawab tantangan saya 90 hari menulis buku. Dan poin-poinnya sudah saya sampaikan nanti di PowerPoint, makanya nanti akan saya kirim ke email. Jadi kalau Anda yang sungguh-sungguh, saya akan saya kirim ke email, kemudian Anda komitmen untuk menyelesaikan minggu pertama apa, minggu kedua, kemudian e-book-nya juga akan saya kirim juga. Jadi sertifikat nanti akan saya berikan ketika dari media online nasional Bangga Indonesia, ketika naskah buku Anda sudah selesai. Jadi karya buku itu sudah selesai. Jadi saya kepingin nanti beberapa murid saya sudah selesai bukunya, nanti kita launching bareng-bareng gitu. Kita launching bareng-bareng di satu momen itu via online gitu ya. Silakan, monggo kalau ada yang diskusikan. Ini poin-poin pertama yang
bisa saya sampaikan nanti sebagai pengantar diskusi. Nanti kita akan break di sesi kedua. Silakan saya buka pertanyaan seluas-luasnya. Kita sampai jam 10.30. Silakan teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan, mood-nya bisa dibuka. Monggo. Jadi sebenarnya menulis itu siapapun bisa, karena idenya itu bisa seliweran dan di mana-mana, tinggal kita mau mencatat. Intinya jangan diedit dulu. Kalau Anda perhatikan materi PowerPoint yang saya kirimkan ya ke email Anda, itu kan edit itu belakangan, sampai kalau sudah selesai baru diedit. Monggo teman-teman sekalian, silakan kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Saya kasih kesempatan, masih ada waktu untuk di sesi yang pertama ini. Pak Yasin, Pak Alif, ada beberapa teman yang sudah mulai masuk ini tadi. Pak Alif, Win, silakan kalau ada yang ditanyakan. Tadi ada masuk lagi, keluar lagi. Baik teman-teman sekalian, jadi memang untuk komitmen, untuk serius ini memang membutuhkan effort sendiri ya, membutuhkan semangat yang luar biasa. Baik, silakan teman-teman kalau ada yang didiskusikan, ada yang ditanyakan. Jadi sekali lagi ide gagasan itu banyak, tinggal kita mau mengambilnya apa enggak. Dan kalau itu kita ambil, kita tulis, tuangkan dalam bentuk kerangka berpikir tadi itu, mengalir aja dulu. Nah, setelah selesai, ya sudah dibaca ulang, baru kemudian dipilih mana yang mau Anda kembangkan. Nah, itulah daftar isi. Itulah kerangka berpikir buku Anda. Nah, tinggal nanti Anda berlanjut pada tahapan-tahapan selanjutnya apa. Minggu kedua apa, minggu ketiga sudah mulai, minggu kedua sudah mengumpulkan bahan, kemudian cari contoh buku-buku yang Anda ingin tiru, ya amati, tiru, modifikasi sesuai dengan kekhasan Anda, sesuai dengan apa pilihan Anda. Monggo, silakan teman-teman kalau ada yang didiskusikan. Saya kasih kesempatan. Masih ada waktu kita sekitar 10 menitan. Baik, Ustaz. Ya. Untuk teknis itu bebas ya, Ustaz ya. Setelah kita susun tadi, kita tulis dulu, terus belakangan nanti belakangan terus kita edit tuh kan? Iya, kalau enggak gitu enggak jadi-jadi. Makanya gitu. Ngikuti alur yang saya katakan, karena itu sudah pengalaman para penulis termasuk saya kan sudah mengalami dunia kepenulisan sudah lama. Jadi kalau kita sudah ngedit di awal nggak selesai-selesai, betul apa enggak? Kalau tahu kok kayak enak, nggak baca lagi. Nah, begitu kerangka berpikir sudah ketemu, langsung berdasarkan kerangka berpikir itu, terus kemudian sesuaikan dengan tahapan-tahapan yang sudah saya kirim itu. Nah, nanti kalau sudah selesai semua tulisannya, baru dikirim naskahnya ke saya. Sebelum dikirim Anda baca ulang lagi, ya itu baru diedit. Nanti dikirim ke saya pun saya akan coba tulis, saya edit lagi, terus kemudian, nah baru kemudian proses disampaikan ke penerbit. Nanti kita kita ngirim mencetak sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Jadi kita bisa kerjasama dengan penerbit indie dari Yogyakarta atau penerbit yang lainnya. Yang penting jadi dulu, ya, gitu ya. Ya, baik, Ustaz. Kalau Mas Alid ngedit sejak awal nggak jadi-jadi. Bener apa enggak? Saya pernah ngalami soalnya. Nah, makanya kalau kemudian ini kita lakukan, insya Allah setiap 3 bulan akan muncul karya buku. Jadi setiap 3 bulan saya mesti menyelesaikan 1 buku. Setiap 3 bulan. Kalau kita mau sungguh-sungguh, itu pasti selesai. Jadi buku yang 90 hari menulis buku yang saya kirimkan ke Anda, itu kan selesai dalam waktu 1 bulan, selama bulan Ramadan kemarin. Masya Allah. Karena stay at home, kemudian banyak teman-teman minta kelas, saya bukakan kelas itu, kemudian hasil dari diskusinya, hasil kemudian saya susun, jadilah buku itu. Dan antum adalah batch yang keempat kan gitu. Jadi dari pengalaman itu akhirnya tertuanglah jadi buku, 90 hari menulis buku. Dan insya Allah kalau kita sungguh-sungguh jadi. Ya, itu Mas Salim. Ya, Ustaz, itu ya. Saya mau nanya itu. Bagaimana, apa sih alasan begitu? Mungkin mungkin konsentrasi kita ataupun mood kita ya, ketika menulis kita tulis aja
Tiba-tiba kalau kita mundur lagi belakang, mungkin fokus kita ataupun mungkin ada ide yang terpikir bisa tidak tertuang lagi, atau mungkin seperti itu ya, Ustaz. Iya, makanya segera ditemukan konsep berpikirnya, idenya tadi, kerangka berpikir, itu modal nanti untuk menyelesaikan. Setelah itu tulis sudah sesuai dengan kerangka berpikir itu, kemudian tahapan yang sudah saya lakukan, yang sudah saya kirimkan itu. Ya, jangan pernah diedit dulu, baru selesai baru diedit. Kalau misalnya mentok di tengah jalan, maka Anda akan melompat ke kerangka berpikir yang kedua atau yang ketiga. Nah, nanti setelah itu kembali lagi ke situ. Baik. Ya, tahapan ini sudah teruji kalau kita sungguh-sungguh jadi. Jadi gelombang yang pertama itu ada sekitar berapa ratus orang yang ikut, tapi yang komitmen ada sekitar 16. Ya hanya jadi 16 itu bukunya. Gelombang yang kedua berapa itu akhirnya jadi cuma 2. Gelombang ketiga, lah gelombang yang 4 ini ada sekitar 50 lebih itu. Kita akan lihat komitmennya. Nah, kalau kemudian sungguh-sungguh pasti jadi. Dan nanti genrenya terserah Anda. Jadi saya akan ajarkan semua genre tadi itu, fiksi, non-fiksi, dan faksi. Jadi fiksi itu melibatkan imajinasi, kalau non-fiksi melibatkan data dan fakta, kemudian faksi adalah perpaduan antara kisah nyata yang sebenarnya, tapi dikemas dengan novel, dikemas dengan cerpen, dikemas dengan gaya-gaya penulisan fiksi. Biasanya adalah penulisan biografi. Sepatu Pak Dahlan itu faksi. Kisah inspirasinya nyata dari Pak Dahlan Iskan. Khairul Tanjung si anak singkong. Pernah lihat bukunya? Nah, itu faksi sebenarnya. Kisah nyata Pak Khairul Tanjung, tapi dikemas dengan gaya novel. Habibur Rahman Al-Shirazi, ayat-ayat cinta itu sebenarnya kisah nyata. Ya, sejawat saya Habibur Rahman Al-Shirazi itu nulis novel ayat cinta. Itu sebenarnya kisah nyata ketika kuliah di Al-Azhar, di Kairo, Mesir sana. Nah, tapi kemudian namanya disamarkan, ditulis dengan gaya novel, maka jadilah novel. Jadi sebenarnya kisah hidup kita, pengalaman hidup kita dari A sampai Z itu juga bisa jadi buku. Kita bisa menulis biografi kita masing-masing, bisa. Kita juga bisa menulis tulisan motivasi, inspirasi. Nanti ditambahi dengan teori, ditambahi dengan kata-kata quote, kemudian ayat-ayat, boleh-boleh saja. Tapi yang penting adalah kerangka berpikir itu harus ketemu dulu. Oke. Teman-teman sekalian, nanti hasil rekaman ini akan saya kirim ke YouTube, saya akan kirim grup, sehingga teman-teman yang tidak bisa hadir nanti bisa menyaksikan tayangan ini, menyimak, dan sehingga tidak ketinggalan. Jadi nanti kita tetap terus proses pada tahapan-tahapan yang sudah saya sampaikan di email Anda masing-masing tadi itu. Ya, silakan, ada lagi. Waktu kita tinggal 5 menit. Kita nanti break, kita akan masuk lagi di meeting room ini, nanti linknya akan saya kirim di grup. Jadi linknya akan saya kirim grup. Pak Yasin ini jaringannya kurang bagus karena Pak Yasin ini dari Papua. Jadi Pak Yasin ini dari Papua. Nanti ini kita rekam dan jenengan kalau komitmen dengan program yang sudah saya kirim di email, kemudian jenengan bisa baca e-booknya, jenengan lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah karya itu akan jadi. Dan saya akan bimbing sampai 90 hari itu atau 3 bulan karya Anda jadi. Oke, ada yang didiskusikan? Jadi ini memang program stay at home. Jadi saya berbagi ilmu. Jadi Anda infak terbaik itu sebenarnya untuk ganti e-book, sertifikat dan sebagainya. Tapi ini luar biasa ini kalau Anda sungguh-sungguh. Oke, Mbak Erni itu sudah masuk Mbak Erni, silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Oke, teman-teman sekalian, silakan, masih ada waktu 4 menit. Nanti kita akan masuk lagi dan Anda bisa berdiskusi banyak tentang dunia kepenulisan, dunia perbukuan. Monggo, Mbak Erni, kalau ada yang ditanyakan, ada Mbak Erni, Pak Yasin tadi undur diri karena ini dari Papua. Beberapa teman yang ikut sudah sekitar 50-an, tapi baik, teman-teman sekalian, boleh bertanya. Mas Alif bertanya lagi, boleh, Mbak Erni? Jadi ide itu jangan pernah takut kekurangan ide. Jadi ide itu begitu luar biasa tadi itu yang tadi saya katakan.
Nah, kita nanti bisa mengembangkan gaya tulisan kita dengan menggunakan 6 topi berpikir ini. Satu, pakai topi putih, berarti kita menggali informasi dulu, fakta data. Kemudian topi hijau, kita menemukan ide kreatif, ide hal yang produktif, pertumbuhan. Topi kuning, nah itu kita sudah menemukan alasan-alasan yang logis, yang positif, yang semangat. Kalau kita sudah melibatkan emosi dan perasaan, berarti kita sudah menggunakan topi berpikir merah. Nah, merah itu bicara tentang perasaan, intuisi, naluri. Kalau kita sudah mulai mengkritisi, berarti kita sudah menilai, menganalisis, berarti kita menggunakan topi berpikir hitam. Kalau kita sudah mulai menyimpulkan, langkah selanjutnya apa, agenda selanjutnya apa, maka kita sudah menggunakan topi berpikir biru. Nah, konsep 6 topi berpikir ini bisa kita pakai untuk mengembangkan tulisan kita. Sekaligus tadi ini saya kasih contoh, inilah contoh membuat peta pikiran, dan inilah kerangka berpikir, inilah sebenarnya daftar isi buku. Jadi ketika Anda sudah mampu membuat peta pikiran dari banyak ide dan gagasan tadi, Anda ambil tema idenya apa, ide utamanya, kemudian Anda buat peta pikirannya, mengalir dulu sampai kemudian mentok. Setelah itu Anda baca ulang, Anda pilih mana yang mau Anda kembangkan, kasih bintang-bintang, lah inilah kemudian jadilah kerangka berpikir, jadilah outline kalau dalam buku, dan itulah daftar isi buku Anda. Baik, Ustaz. Kita break dulu. Ada tanya lagi? Ustaz, ya. Jadi Ustaz, dari topi kerangka berpikir ini, kita membuat judul dulu atau cerita itu Ustaz? Untuk kita mengaitkan nanti. Tema, belum judul. Judul bisa terakhir. Judul terakhir ya, tema. Iya, tema. Nah, nanti ya, kerangka berpikir itu nanti. Ya, jadi kalau temanya sudah ketemu, bikin peta pikirannya tadi itu, nah itu konsepnya sudah ketemu kan? Nah, baru nanti ditulis. Judul bisa terakhir nanti. Bisa di akhir. Nanti kalau kita sudah ribet judul, nggak jadi-jadi. Betul Pak Ndak? Iya. Ini saya itu tadi. Ustaz, nanti mohon bisa dibimbingkan juga Ustaz ya. Misalkan gini tadi. Yang tadi materi tadi ya. Jadi Anda berpikir tadi informasi segala macam, dan informasi ada luasannya. Terkadang kan dengan kisah-kisah pribadi kita, data itu yang bagaimana gitu kan. Terus dengan emosi itu menempatkan, boleh dibimbingan Ustaz ya? Boleh. Ya. Kita break dulu ya. Ya, tinggal 1 menit, nanti setelah itu kita tanya jawab ya. Nanti linknya bisa dilihat di grup ya, segera lihat di grup ya. Sementara kita break. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link akan saya kasih sebentar lagi di grup. Warahmatullahi wabarakatuh.